Wah bang, lu tampilin yang bagus-bagus aja bang. Pasti mungkin ada yang berkata seperti itu, tapi jujur li ya. Saya juga kena stop loss ya pribadi everyone. Nah, di sini saya terkena stop loss. Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini saya akan membagikan bagaimana caranya saya menganalisa hingga profit sampai ratusan persen ya. Jadi kemarin saya sempat share di YouTube, saya profit sampai 500% ya di sini ya. Tapi ada yang bilang, "Bang, itu lu pamer atau bagaimana sih?" Bukan pamer ya. Jadi saya hari ini akan membagikan bagaimana caranya saya menganalisa atau scalping di time frame 5 menit hingga profit sampai ratusan persen seperti ini ya. Jadi di sini kemarin saya melakukan short di BTC dan langsung terselibau ya sampai 747% di sini. Alhamdulillah. Oke, kita fokus balik lagi ya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel BSTP. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membeli hoodie, merchandise. Kalian adalah the best mentor in the world ya. Hari ini saya akan membagikan bagaimana caranya saya menganalisa, tentunya dengan trading plan money management yang baik juga. Oke, jadi saya tidak memungkiri juga saya beberapa kali kena stop loss ya. Kemarin juga kena stop loss. Hari ini pun tadi kena stop loss juga ya. Tapi hari ini sekarang lagi running profit ya pribadi ya. Oke, di sini kemarin ketika BTC DAM ya, di sini saya melakukan setup untuk melakukan entry short ya. Oke, kalau kita perhatikan sebelumnya ya, terjadi downtrend keras di BTC di sini dan saya melakukan setup, saya analisa di time frame 5 menit sebelumnya. Biasa saya menganalisa di time frame 5 menit untuk melakukan scalping ya. Di sini saya analisa di time frame 5 menit. Kalau kita perhatikan menembus support sebelumnya ya. Berarti di sini kita akan mencari celah untuk melakukan entry short ya, atau melakukan entry sell. Dan di sini sudah jebol. Oke, dan dia mencoba retest kembali. Di sini saya melakukan atau menunggu ya, menunggu lumayan lama. Karena kalau kita perhatikan mungkin ada 1 jam lebih. 1 jam lebih di sini saya menunggu ya, mencoba retest kembali di resisten ya. Yang sebelumnya support di sini. Kalau kita perhatikan di stokastik menyentuh di area overbought, lalu ada candle konfirmasi ya. Dan saya melakukan short di sini. Dan tembus 700% ya pribadi everyone ya. Nice, dan alhamdulillah. Tentunya dengan trading plan juga. Di sini saya melakukan entry dan saya menaruh stop loss atau pasang stop loss di atas resisten ini. Kita bisa hitung misalkan berapa saya mau loss berapa, kita bisa hitung menggunakan kalkulator di Binance ya. Untuk kalian yang masih bingung, kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Saya sudah menjelaskan bagaimana cara menghitung supaya kita bisa money management atau masih di dalam trading plan supaya tidak melakukan yang namanya barbara ya. Dan hari ini hari Jumat tadi saya melakukan setup ya, analisa di sini di BTC di time frame 5 menit. Ketika terlihat pola yang terbentuk di sini, saya menarik garis trend line, menunggu lumayan lama ya, 1 jam lebih di sini, mencoba menyentuh di resisten tapi turun lagi. Dan di sini tadi saya terkena yang namanya stop loss ya. Tadi di sini saya melakukan entry long dan tahu-taunya di sini jebol. Di analisa yang ini ya. Di sini saya melakukan entry long, sebelumnya memang naik ya, beberapa candle di sini 3 candle naik, tapi langsung longsor kembali. Dan di sini saya putuskan untuk melakukan short ya, untuk melakukan entry sell. Ketika dia menembus support di trend line, ketika tertembus mencoba retest kembali, dan di sini saya mencoba setup lagi menggunakan garis trend line ya. Dan sempat tergocek lumayan lama ya everyone ya, dari siang di sini. Dari siang tergocek lumayan lama di sini dan akhirnya turun lagi, dan alhamdulillah sekarang running profit. Tadi sempat melakukan take profit juga ya, take profit sebagian. Nice. Jadi saya menganalisa di time frame 5 menit ya pribadi everyone ya, fokus di time frame 5 menit. Terlihat pola menembus support atau tertembus resisten, menunggu dia retest, lalu ada candle konfirmasi didukung dengan indikator stokastik yang berada di area upper, lalu melakukan entry ya. Dan sekarang tersebrek nice ya, 75% ya pribadi everyone ya. Ini yang hari ini nih. Nah, ini tadi sempat menembus 100%. Di sini saya melakukan take profit setengah ya. Dan sekarang masih running nih.
targetnya, kalau kita lihat target ya, kita akan cek di mana support kuat untuk melakukan take profit keseluruhan ya. Kalau kita lihat di sini ada support juga ya. Atau kita bisa perhatikan yang ini. Support yang ini di sini saya sudah menyiapkan untuk take profitnya ya. Take profit keseluruhan lah. Tapi saya beberapa kali tadi melakukan take profit atau mengambil profit sebagian ya. Ini untuk di BTC. Tadi saya sempat melakukan entry di BTC. Saya tidak bilang saya tidak pernah kena stop loss. Saya sering sekali kena stop loss ya everyone ya. Jadi kalau trading itu tidak ada yang bilang mungkin wah bang lu tampilin yang bagus-bagus aja bang. Pasti mungkin ada yang berkata seperti itu, tapi jujurly ya, saya juga kena stop loss ya everyone ya. Di sini saya terkena stop loss. Tadi saya sempat melakukan entry long, sempat naik beberapa candle, tidak bisa melewati trend line di resisten, akhirnya jebol lagi. Terjebol di sini, saya memutuskan untuk melakukan short untuk melakukan short ya everyone. Menunggu dia retest. Ketika dia retest, lalu ada candle konfirmasi, tapi sempat tergocek ya, tergocek lama sekali di sini. Ketika dia menembus support, mencoba retest kembali, lalu didukung dengan stokastik berada di area overbought, candle konfirmasi, dan saya memutuskan untuk melakukan short ya, entry short, dan sekarang long short lagi. Nice. Ingat, teknik yang saya gunakan belum tentu cocok di teman-teman. Jadi ya usahakan kalian gunakan trading plan juga, money management juga ya. Dan semoga long short indah dan terjemput take profit ya. Oke, kita akan mencoba buka beberapa market untuk melakukan entry lagi ya. Karena kalau kita perhatikan BTC mulai longsor everyone. Semoga tidak terlambat. Kita akan cek beberapa market ya. Oke, kita buka beberapa market ya untuk melakukan live analisa everybody ya. Kita coba kalau ada momen-momen terbaik, kita akan coba melakukan entry. Tentunya dengan money management trading plan yang bagus, alright? Karena trading itu tidak melawan market, tapi melawan diri sendiri ya. Karena ketika kita sudah profit, biasanya everybody ya, sepengalaman saya tidak puas dengan profit saya. Yang seharusnya saya sudah stop karena tembus target, tapi saya tetap gas. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya the last booking depot everyone ya. Oke, kita coba buka beberapa market, alright. Running profit 90%, lumayan everyone. Oke, kita cek beberapa market ya. Oke, di sini kita perhatikan ya, kita coba melihat ke mana. Oke, kalau kita lihat ya di time frame 5 menit ya, tertembus di trend line support, mencoba retest kembali. Seharusnya kita dapat entry di sini nih, tapi terlambat ya. Sedikit terlambat. Bye. Oke, kalau kita lihat pola marketnya sama ya, karena Bitcoin juga lagi melungsur ya everybody. Oke, longsor lagi ya. Pola candlenya sama everyone ya. Sudah longsor duluan nih. Kita cari celah ya. Sama coy. Sama juga ya. Tertembus support dekat, mencoba retest kembali, lalu kita melakukan entry buy. Terlambat ya everybody. Di BTC DOM ya, beda market. Nice. Kita coba menggunakan analisa teknikal everybody, scalping ya. Kita akan coba scalping everyone. Kalau kita perhatikan dengan seksama di BTC DOM, kita perlu menunggu break ya, break di resisten atau break di support trend line-nya ini untuk melakukan entry. Jadi tidak usah terlalu terburu-buru, usahakan santuy, jangan terlalu terburu-buru ya. Just wait. Kalau kita lihat nih marketnya di sideways perubahan kurang bagus. Kalau tidak ada market yang bagus untuk ditradingkan, usahakan jangan dipaksakan membuat setup ya. Jadi nanti yang
awalnya tidak untuk entry di marketnya, kita paksakan akhirnya loss ya. Jadi tidak usah dipaksakan kalau tidak terlihat pola-pola keindahan pada sebuah market. Jangan di entry maksudnya. Oke. Ini untuk di BTC DOM ya. Kita akan mencoba melakukan scalping nanti. Nanti kita bagikan ke grup. Oke, kalau kita perhatikan everyone, pola yang sangat indah di sini menembus support dekat ya. Kalau kita garis trend line, terlihat pola yang sangat indah everybody. Terlihat pola yang sudah terjebol ya. Kalau kita lihat dengan seksama ya, menembus support di trend line ya, kita harus mencari celah untuk melakukan short di sini ya. Kita tunggu retest dulu everybody, jangan terburu-buru ya. Ini di Shiba USD ya, 1000 Shiba USD ya. Kalau kita perhatikan di sini sudah tembus di support trend line ya. Jadi analisa yang sering saya gunakan adalah scalping dan analisa di time frame 5 menit. Kalau mau entry tunggu atau cek stokastik, bisa menggunakan stokastik untuk melihat dia berada di area upper dengan catatan ada candle konfirmasi dan tren yang sudah terkonfirmasi ya. Jadi kalau trennya belum terkonfirmasi, meskipun dia berada di area oversold, overbought, tapi kita lihat trennya yang masih sideways seperti ini ya, jangan di entry ya. Oke, trend is your friend. Bisa saja kita analisanya sudah bagus, sudah mapping, sudah benar, stop loss di sini, take profit di sini, tapi ketika analisa jebol lalu tidak menggunakan money management, welcome to the jungle. Pasti bakalan ini ya, sering melakukan per. Oke, kita sambil menunggu ya. Sambil menunggu. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen di bawah atau join grup, linknya ada di deskripsi ya. Untuk grup umum itu gratis, kalian bisa tanya-tanya di sana. Saya juga sering share analisa ya. Tadi juga share analisa di grup umum ya. Belum ada market bagus ya. Jadi trading itu lebih banyak menunggu seperti itu ya. Ketika kita sudah mapping area setup untuk melakukan entry, itu apa yang kita lakukan? Menunggu everybody. Jadi sabarlah menunggu ya. Semoga di sini terjebol dan longsor menjemput take profit ya. Nice. Aduh, di BTC DOM kalau kita perhatikan everyone. Tapi kalau sampai dia menembus di resisten yang ini ya, kita akan mencoba entry. Tapi kalau kita perhatikan di sebelah kiri di sini ada area supply ya. Saya sering bilang kalau area supply itu area di mana seller dan buyer itu kuat ya. Jadi terjadi pertarungan ya. Seller dan buyer kuat, akhirnya terjadi sideway. Itu disebut area supply kalau di atas, area demand kalau di bawah ya. Tapi kalau sampai tertembus di sini, kita akan tunggu retest dulu. Ini kalau di BTC DOM ya. Kita akan menunggu dia retest. Misalkan di sini tertembus. Kita tidak langsung entry ya, tunggu dia retest dulu. Paling dia akan mantul lagi di sini. Mantul, oke. Nah, baru kita sebrek. Kira-kira polanya seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti ini. Karena kalau kita perhatikan di sini ada area supply ya. Lumayan kuat area ini, paling tidak dia akan retest kembali. Ketika dia retest tentunya dengan candle konfirmasi ya, kita tidak langsung entry. Bang, ini sudah tembus area resisten dan sudah retest juga. Bisakah kita entry kembali? Tentunya dengan candle konfirmasi. Karena ada yang namanya ada 3 ya. Breakout, retest dan pulse breakout. Jadi ada yang sudah jebol tapi retest dulu. Ada yang sudah jebol langsung jebol. Tapi saya jarang melakukan itu. Paling menunggu retest dulu baru entry ya. Nah, yang fake breakout ini yang berbahaya ya. Sudah jebol tapi masuk lagi. Jadi itulah sabarnya menunggu candle. Apakah sudah longsor? Longsor 143 everyone. Running profit dengan keindahan. Tadi saya sudah sempat melakukan take profit ya. Kita share ke grup everybody, kita share sebagai penyemangat. Nanti pasti ada yang komen, "Bang, lu pasti pamer profit." Hey,
Saya juga loss pasti memberitahukan ya. Oke, kita bagikan juga. Kita bagikan juga ke TP lah, jangan selibau. Terlalu deras everyone. Nice ya. Nice, 149%. Semoga terjemput TP ya. Oke guys ya, mungkin segitu aja everyone. Jadi untuk teman-teman yang nanya, "Bang, bagaimana cara saya menganalisa?" Saya menganalisa melihat yang pertama ya. Pertama, lihat dulu arah tren kemana. Setelah itu kita melakukan mapping area. Setelah kita melakukan mapping area, apa yang kita lakukan? Menunggu dia breakout, baru kita melakukan entry ya. Jadi tidak langsung entry ya everyone. Dan ingat, trading plan kalian, money management juga dijaga. Jangan sampai kalian menjadi barbar ya. Kadang satu kali analisa jebol, dua kali analisa jebol, pundak panas ya. Itulah sebabnya kalian membutuhkan yang namanya trading plan ya. Jangan dilanggar everybody. Mungkin segitu aja video hari ini. Thank you untuk teman-teman yang sudah mensupport channel BSTP. Thanks for support and see you the next video man. Peace.